alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Nawaitu ta'alluma ta'lima tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, segala apa yang kita minta Allah ijabah semuanya. Mudah-mudahan hajah dunyawiyah bil maisar. Dunia Allah kasih lancar, gampang, Allah kasih gangsar. Hajah ukhrawiyah bil maghfirah. Adapun hajat akhirat Allah berikan kepada kita anugerah ampunan ya rabbal alamin. Hadirin ta'ala, sebagaimana yang sempat saya singgung di pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa salah satu nama daripada bulan Sya'ban, pengambilan nama daripada bulan Sya'ban itu adalah dari kata-kata syi'bun. Syi'bun itu artinya adalah tariqun ilal jabal, jalan yang bisa menyampaikan kita kepada gunung, jalan yang bisa mengantarkan kita kepada gunung, itu namanya syi'ib. Ada riwayat Sya'ban diambil dari kata-kata syi'ib. Apa kaitannya? Karena memang bulan Sya'ban ini adalah tariqun ilal khair, jalan yang bisa kalau kita tempuh kita sampai kepada kebaikan. Apa kebaikan ini maksud? Salah satunya adalah Ramadan. Nggak mungkin loh orang hidup di bulan Ramadan tapi nggak hidup di bulan Sya'ban. Loncat dari Rajab ketemu Ramadan, nggak ketemu Sya'ban, itu nggak mungkin. Orang itu kalau mau mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, maka mau nggak mau dia harus hidup ada di bulan Sya'ban. Malah dalam suatu riwayat, barang siapa yang memuliakan Rajab dengan taat, maka Allah anugerahkan taufik hidayah kepada dia untuk bisa memuliakan bulan Sya'ban. Barang siapa yang mendapatkan taufik hidayah oleh Allah ada di bulan Sya'ban dia bisa taat, maka berlanjutlah taufik hidayahnya Allah sampai ketemu Ramadan. Seperti yang sudah sering kita dengar, bulan Rajab itu adalah bulan menanam, bulan Sya'ban itu adalah bulan merawat, sementara bulan Ramadan syahrul hasad, bulan untuk memanen. Jadi nasib kita nanti ada di Ramadan bukan tergantung bagaimana kita mengawali Ramadan, bukan. Bagaimana kita menyambut Ramadan, bukan. Taat nggak taatnya kita Ramadan tergantung taat nggak taatnya kita di Rajab dan di bulan Sya'ban. Kalau kita mau berkaca saja, ini bulan Sya'ban nih, coba kita ingat-ingat, apakah kita taat di bulan Sya'ban ini sudah optimal? Kalau kita merasa alhamdulillah saya ibadah di bulan Sya'ban ini optimal, maka coba berkaca, Rajabnya optimal itu pasti. Tapi kalau kita merasa ada yang kurang, nggak istiqomah, misalkan ketika kita di bulan Sya'ban, maka tidak menutup kemungkinan salah satu penyebabnya adalah ketika di bulan Rajab dia juga tidak memuliakan bulan Rajab dengan sebagaimana mestinya. Kalau kita banyak taat di bulan Rajab, Sya'bannya banyak taat, Ramadannya banyak taat. Tapi kalau Rajabnya kita gagal, Sya'bannya gagal, Ramadannya gagal. Nanem aja enggak, gimana panen? Nanem aja enggak, apa yang mau dirawat? Kalau gagal menanam, ya gagal merawat, ya otomatis gagal panen. Ini semuanya saling berkesinambungan, saling berkesinambungan, saling berketerkaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan kemuliaan bulan Ramadan itu dengan bahasa yang tinggi. Beliau mengatakan syahrun azimun mubarak. Bulan Ramadan itu bulan yang agung,
bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah. Nggak ada bulan yang lebih mulia daripada bulan Ramadan. Sebagaimana nggak ada bulan yang Allah sebut dalam Al-Quran namanya kecuali hanya bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nggak ada. Muharram disebut dalam Al-Quran, nggak ada. Rajab, Sya'ban disebut dalam Ramadan, nggak ada. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Syawal, nggak ada. Ramadan disebut satu-satunya bulan, nggak ada lain daripada itu. Apakah ada malam nuzul Quran selain Ramadan? Nggak ada. Yang namanya nuzul Quran itu ya pasti malam 17 Ramadan. Al-Quran itu adalah kitab suci yang paling mulia. Kitab suci yang paling mulia. Turunnya Al-Quran ada di malam yang paling mulia, yaitu di malam Lailatul Qadar ketika saat itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Malam yang paling mulia dalam Islam Lailatul Qadar. Al-Quran kitab suci yang paling mulia, turun di malam yang paling mulia Lailatul Qadar. Al-Quran turun di bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Al-Quran kitab sucinya umat yang paling mulia, yaitu adalah umat Nabi Muhammad. Al-Quran adalah ibadah yang paling mulia untuk kita baca. Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling afdalnya ibadah umatku adalah baca Quran. Ini tanda bahwa nggak ada bulan yang lebih mulia daripada bulan Ramadan. Kalau seandainya ada bulan selain bulan Ramadan yang lebih mulia, niscaya Al-Quran akan Allah turunkan di situ. Tapi karena tidak ada bulan yang lebih mulia daripada bulan Ramadan, Allah pilih turunnya Al-Quran sebagai kitab suci yang paling mulia untuk umat yang paling mulia di malam yang paling mulia, ibadah yang paling mulia, yang paling afdal di bulan yang paling mulia, itu bulan Ramadan. Ya. Makanya dikatakan Ramadan sayyidus syuhur. Bulan Ramadan itu adalah pimpinan semua bulan, panglima semua bulan. Semua kemuliaan bulan-bulan di dalam bulan Arab, bulan Hijriah, semuanya ada di dalam bulan Ramadan, bahkan lebih. Nah, malam Lailatul Qadar nggak ada selain di bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar ceritakan Rasulullah SAW itu pernah sedih. Gara-garanya apa? Gara-garanya ketika Rasulullah tahu bahwa umat-umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang, sementara usia, waktu itu adalah modal buat kita untuk taat. Nah, kalau orang itu umurnya panjang, berarti waktunya dia, kesempatan dia untuk taat itu panjang. Sementara Rasulullah di sisi yang lain tahu umurnya kita, umat beliau pendek, berarti kesempatan kita untuk taat ini juga pendek, singkat. Gimana caranya umatku ini bisa lebih unggul daripada umat terdahulu, kata Nabi. Umat terdahulu umurnya ratusan tahun, umatku 60 sampai 70 tahun, ma baina sittin wa sab'in, kata Nabi SAW, antara 60 70. Maka karena Rasulullah sedih, Allah hadiahkan kepada beliau untuk menutup dan menambal kesedihan beliau dengan yang namanya Lailatul Qadar. Sehingga Lailatul Qadar, barang siapa di antara kita yang berhasil mendapatkannya, umurnya kita mungkin nggak sampai 83 tahun. Tapi kalau kita di malam itu mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar, maka kita seolah-olah dapat tambahan umur 83 tahun full untuk ibadah. Khairun min alfi syahr. 1000 bulan 83 tahun lebih. Sekarang misal saya umur 37. Kalau misal Ramadan ini saya dapat Lailatul Qadar, berarti seolah-olah umurnya saya 37 tahun ditambah 83 tahun lebih sekian bulan. Yang mana 83 tahun lebih sekian bulan ini full 24 jam untuk ibadah. Dan pahala yang Allah berikan kepada saya ketika malam Lailatul Qadar khairun, lebih baik. Bukan sama juga beruntung gitu. Lebih baik. Makanya kata Imam Al-Haddad dalam kitab Nasha'ih, kalau kita seumur hidup 10 kali saja pernah mendapatkan malam Lailatul Qadar, 10 kali aja, maka seperti kita ini ibadah 1000 tahun. Ibadah 1000 tahun non-stop 24 jam. Bayangkan, nggak ada kemuliaan seperti ini kecuali hanya
di malam di bulan Ramadan. Bulan yang mana? 10 hari pertamanya rahmah, 10 hari keduanya adalah ampunan, 10 hari ketiganya adalah jaminan merdeka daripada api neraka. Bulan yang mana? Bulan yang mana? Pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Sementara yang namanya setan, musuhnya kita, dibelenggu. Dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Nanti kok ada umat Nabi Muhammad masuk neraka, padahal bolak-balik dia ketemu Ramadan. Ya itu namanya berawot. Itu namanya dobrak pintu neraka. Lalu ditutup bolak-balik buat dia. Memang niat mokso kepingin masuk neraka. Pintu surga dibuka lebar-lebar, nggak tertarik dia. Bulan yang mana? Kita ibadah sunnah dikasih pahala wajib. Kalau kita ibadah wajib dikasih pahala 70 kali lipat. Man tagarraba fihi bi khoslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi masiwah. Barang siapa yang melaksanakan ibadah sunnah di bulan Ramadan seperti dia melaksanakan ibadah wajib di selain bulan Ramadan. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi masiwah. Barang siapa yang taat wajib ada di bulan Ramadan, maka seolah-olah dia mendapatkan pahala seperti 70 kali ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Bayangkan. Ini gudangnya rahmat, gudangnya ampunan, gudangnya pahala. Umurnya kita, kalau kita betul-betul memanfaatkan Ramadan dengan baik, maka umurnya kita selama Ramadan ngalahkan umurnya kita setahun. Pahala yang kita dapatkan di bulan Ramadan ngalahkan pahala yang Allah berikan kepada kita selama setahun. Kenapa? Beda. Di luar Ramadan kita nggak pernah khatam Quran, Ramadan khatam Quran. Di luar Ramadan kita nggak pernah bangun sebelum subuh, Ramadan bangun sebelum subuh. Di luar Ramadan kita nggak pernah sholat sunnah, Ramadan sholat sunnahnya banyak rokaatnya. 8 rokaat, 20 rokaat, 3 rokaat witir, kadang 11 witir. Di luar bulan Ramadan kita nggak pernah syukur. Kalau sudah Ramadan syukur kita. Coba bayangkan kalau kita puasa. Waktunya buka puasa, tahu, tempe sambal kecap, wis. Nikmat enggak? Nemen. Lapar nih saya ini sekarang. Lis-shaim farhatan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang puasa dapat dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Allah di surga. Kita puasa maghrib, waktunya buka puasa. Sederhana, syukur kita sama Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Coba bayangkan kalau ada orang Ramadan pura-pura puasa. Pura-pura puasa. Maghrib pura-pura buka. Wah. Semuanya ada ini kalau perlu. Ya udang, ya rajungan, ya ikan bakar, ayam goreng, nasi padang, gulai, sate. Nikmat. Gak nikmat. Kenapa? Gak poso. Gak poso. Jadi nikmat buka puasa gara-gara puasanya. Cuman kata ulama, kebahagiaan ketika berbuka itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Yang pertama, berbahagia karena bisa makan. Ini tingkatan umum. Derajat yang paling rendah. Alhamdulillah. Kenapa? Buka. Luwe, parek, ngelak, hilang ngelai. Apa yang haram, halal dah sekarang. Buka. Tingkatan yang kedua lebih tinggi. Apa itu? Alhamdulillah, saya bisa melaksanakan ibadah puasa. Jadi syukurnya bukan karena bukanya, syukurnya alhamdulillah isok tutup poso. Mulai dari subuh sampai maghrib nggak pingsan, sebab pingsan itu bisa membatalkan puasa. Nggak sakit, mungkin kalau sakit akhirnya kita nggak puasa di hari itu, terpaksa qadha. Nanti alhamdulillah selamat. Mulai subuh sampai maghrib alhamdulillah. Masalah makan ya makan, cuman yang paling dia syukuri bisa berpuasa dengan sah. Selamat, dikasih selamat oleh Allah, nggak ada satu halangan untuk melaksanakan ibadah. Tingkatan paling tinggi, alhamdulillah puasa saya diterima. Kenapa? Mata saya ikut puasa.
Telinga saya ikut puasa, mulut saya ikut puasa. Loh, tingkatannya beda-beda. Ya, kita ini tahunan puasa, tingkatannya alhamdulillah bukong. Terutama rokok. Bukong kok gak apa-apa, rokok di sini. Gorengan, petis, rokok wis. Sampai kadang masuk masjid bau rokok, kadang-kadang orang ini. Coba ketemu presiden bau rokok, nggak berani. Masuk masjid bau rokok, ketemu presiden bau rokok, nggak berani. Ketemu Allah baunya bau rokok. Nah itu kalau ada di antara kita yang masih kecanduan rokok, saya doakan dapat hidayah. Mandek, tak tunggu nggak kaji. Lu kan betul. Oh coba mandek terus mandek ditabung. Saya kepingin nggak kaji. Mulai kemarin sudah nggak kaji bisa. Sudah dari kemarin berangkat hajinya. Cuman kita ini seneng nyugino wong kadang-kadang. Iya. Nah, saran saya kalau jenengan ngerokok, ada momen-momen tertentu berhenti dari rokok. Kapan itu? Mau Jumatan. Rokok separuh, khotib sudah di mimbar ya. Belan-belani. Saya pernah itu, nggak tahu saya cerita di sini apa enggak itu. Ya Allah. Iya, saya cerita di sini tuh ya. Hah? Saya cerita di sini tuh. Saya khutbah di Gadang atau Mergosono. Persis. Jadi mimbar ini sama pintu ini persis. Ada yang lihat saya begini. Ya Allah, tungket rasa itu tak balam nambah aku. Enak begitu. Begitu Allah maghfir baru dibuat. Terus coba dia di depan presiden berani nggak seperti itu kira-kira? Masuk istana berani nggak bau rokok gitu? Mungkin dia puasa rokok 2 jam sebelum ketemu presiden. Kenapa? Isin rek, ketemu presiden nampu rokok. Yang mestinya pantas jadi gak pantas malah diusir nanti. Ada waktunya gitu loh. Ada waktunya. Orang itu seneng bal-balan. Yuk, walaupun dia seneng rokok, kapan bal-balannya nggak ngerokok itu? Seneng rokok, seneng bal-balan. Kapan bal-balannya nggak ngerokok? Saking gak senengnya mbak khutbah, masjid, sholat, belani, ngurung khutbah mbak rokokan, ngenteni sholat mbak rokokan, mau masuk masjid rokokan. La haula wala quwwata nemen-nemen gitu loh. Ini ada waktunya diatur semuanya itu, jangan berlebihan. Nah, sampai mana tadi itu? Ya, kebahagiaan ketika berbuka macam-macam tingkatannya. Ya, di bulan yang mana? Di bulan yang mana? Kita sekarang puasa, besok puasa, lusa puasa. 29 hari, 29 hari kita puasa. 30 hari, 30 hari nggak absen. Ayo coba. Makanya nilai umurnya kita selama Ramadan, karena taatnya begitu luar biasa, peningkatan luar biasa. Nilai umurnya kita dalam 1 bulan Ramadan ngalahkan 11 bulan sebelumnya. Kenapa? Kita nggak pernah puasa kalau nggak Ramadan. Kita nggak pernah bangun malam kalau nggak Ramadan. Kita nggak pernah aktif di masjid kalau nggak Ramadan. Kita nggak pernah sholat sunnah dengan rakaat yang banyak kalau nggak Ramadan. Kita nggak pernah witir kalau nggak Ramadan dan seterusnya. Ya pantas. Makanya jadikan Ramadan ini cara hidup. Ibadah yang terkandung di dalam bulan Ramadan jadikan sebagai cara hidup. Maka setahun penuhnya kita ini Ramadan. Witir nggak nunggu Ramadan, baca Quran nggak nunggu Ramadan, bangun sebelum subuh nggak nunggu Ramadan, mensyukuri nikmat kesederhanaan nggak nunggu Ramadan. Kalau kita jadikan Ramadan ini cara hidup, ya sepanjang tahun ini adalah Ramadan sudah buat kita. Dan itulah Nabi, itulah sahabat, itulah para ulama, orang-orang yang soleh. Hidup di dalam bulan Ramadan atau tidak di dalam bulan Ramadan kurang lebih sama di antara mereka. Nah kalau orang sekarang kan ketemu Ramadan rada waduh gak kroso ya dilungkas Ramadan deh. Coba gak kroso katanya Rabi lah seneng. Ini enggak, aduh dilungkas Ramadan gak kroso. Kayak sumpah gitu. Kenapa? Gak pernah puasa tahu puasa. Gak pernah tarawih witir tahu tarawih witir. Gak pernah ke masjid tahu. Jadi ada yang tidak biasa dia lakukan kemudian dia lakukan. Ya berat. Jadikan Ramadan itu sebagai cara hidup. Maka setahun penuhnya kita Ramadan. Sehingga kita ketemu Ramadan seneng. Kenapa? Gak ada yang beda. Gak Ramadan pun saya baca Quran, gak Ramadan pun saya bangun sebelum subuh, saya gak Ramadan pun saya aktif di masjid. Sehingga kalau ketemu Ramadan tinggal dapat pahalanya tok wis, mari. Ibadahnya kurang lebih sama. Tinggal nambahi tarawih, tinggal nambahi maleman,
Nambahin tok, bukan mulai dari nol. Tinggal nambahin saja. Ibarat mesin sudah panas, tinggal digas. Nah, iya. Nah, karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang senang ketemu Ramadan, Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Nah, kalau orang sekarang ngomongnya senang, tapi sidang isbat besok apa lusa Ramadan, milih lusa. Besok apa lusa Lebaran, milih besok. Jadi ini senang. Lah katanya senang ketemu Ramadan, kok kepingin lusa ketemu Ramadan gimana? Orang senang ketemu Ramadan, kepingin cepat ketemu Ramadan. Kalau sudah masuk dalam Ramadan, nggak kepingin kelar. Besok apa lusa Lebaran, lusa aja kalau bisa. Kita enggak. Ayo milih mana? Ramadan 29 hari apa 30 hari? 29. Lah cari ini senang. Jadi kadang-kadang kita ini minta tapi munafik. Minta panjang umur ketemu Ramadan, ngeledek tapi. Ngeledek. Sidang isbat lusa Ramadan, alhamdulillah menisi isok mangan. Besok masih bisa ini, masih bisa itu. Yeah. Jadi kita minta tapi ada sisi kemunafikan terhadap apa yang kita minta sendiri. Yeah. Bulan Ramadan syahrun yuzadu fihi rizq, yang namanya rezeki itu ditambah oleh Allah kalau sudah Ramadan. Subhanallah. Apa yang nggak bisa kita beli di luar Ramadan, kalau sudah Ramadan beli. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu. Ya kita, ya anaknya kita, ya istrinya kita. Kalau di luar Ramadan, kadang-kadang mikir ya, Ramadan, no. Orang dulu itu kalau sudah Ramadan nggak kerja. Mereka itu orang dulu itu, ulama soleh itu punya 2 tabungan. Ada tabungan mingguan, ada tabungan tahunan. Tabungan mingguan dibuka setiap malam Jumat. Jumat prei, gak kerja. Mulai subuh sampai maghrib fokus untuk ibadah. Jumat. Lalu terus nafkah anak istrinya, tabungan selama seminggu dipakai. Sampai segitunya orang dulu itu ngeregani hari-hari mulia, bulan-bulan mulia. Kalau sudah masuk bulan Ramadan nggak kerja, tutup tokonya. Full mulai awal sampai akhir malam Lebaran, mulai malam tarawih pertama sampai malam takbiran. Full nggak kerja. Loh, anak istrinya nafkahnya dari mana? Nabung setahun. Lah kalau kita kan nggak, Ramadan pulaan. Iya. Hah? Orang dulu tuh betul-betul memanfaatkan momen, nggak munafik mereka dalam doanya itu. Jadi kalau betul-betul dikasih panjang umur oleh ketemu Ramadan, dimanfaatkan betul, tanggung jawab mereka terhadap apa yang mereka minta. Kita kan nggak minta panjang umur ketemu Ramadan, beredek kadang-kadang. Tarawihnya bolong-bolong, witirnya 10 hari terakhir, Al-Qur'annya tidak khatam, aktif di masjidnya cuma seminggu, dan seterusnya. Ngeledek minta panjang umur padahal. Nah, bulan Ramadan bulan ampunan. Walillah fi kulli lailatin min layali Ramadan indal iftar alfi atiqin minan nar. Ibn Abbas mengatakan, Allah itu bagi-bagi ampunan setiap di waktu berbuka, jutaan manusia dimerdekakan daripada api neraka. Setiap hari, setiap waktu berbuka. Kecuali kalau malam Jumat, a'tagallahu fi kulli sa'atin minha alfi atiqin minan nar kullahum qad istawjaban nar. Kalau sudah malam Jumat bukan sehari jutaan, tapi setiap detiknya, setiap saatnya mulai maghrib sampai subuh malam Jumat. Jutaan demi jutaan dimerdekakan oleh Allah daripada api neraka. Yang mana mereka sebetulnya pantas masuk neraka sudah. Seandainya dia mati sebelum Ramadan, neraka sudah. Tapi karena dia dikasih panjang umur ketemu Ramadan, dimanfaatkan, gagal masuk neraka, masuk surga. Kalau jenengan ingat, saya pernah cerita. Iya. Ada seorang pemuda, kalau di luar Ramadan, maaf bejat. Tapi kalau sudah Ramadan, dia merasa kebacut lesi bejat. Kalau sudah di luar Ramadan, nggak tahu sholat, nggak pernah sholat ke masjid. Tapi kalau sudah Ramadan, saya merasa keterlaluan. Kalau sudah Ramadan ini saya nggak cari ampunannya Allah, rahmatnya Allah. Keterlaluan saya ini. Berubah, kebiasaan hidupnya berubah, tempat singgahnya berubah,
pakaiannya berubah, kumpulannya berubah, taat begitu. Kalau sudah Ramadan, setiap Ramadan begitu. Setiap Ramadan begitu. Sampai kiai di kampungnya heran, kamu ini kenapa? Kalau nggak Ramadan, maaf, waduh, bejat. Tapi kalau sudah Ramadan, taat kamu ini. Kenapa? Lah mosok gudangnya ampunan, gudangnya rahmat, gudangnya pahala, saya nggak bingung untuk berebut. Mungkin dosa saya selama setahun diampuni oleh Allah gara-gara saya hormat sama bulan Ramadan, taat di bulan Ramadan. Saya nggak mau menjadi hamba yang kebancut. Yo maksiat, nek Ramadan yo aja maksiat wis, mandek kok. Ya itu tadi, pintu neraka ditutup kok maksiat. Ini kan dobrak pintu neraka. Saya bukan orang seperti itu, sih dua akal lah istilahnya. Masih punya akal. Wis, singkat cerita bertahun-tahun seperti itu, sampai akhirnya dia mati pas Ramadan. Pas gak sholat gak mati, pas sholat mati, pas gak poso gak mati, kapan pas poso mati, kapan gak masuk masjid gak mati, kapan masuk masjid mati. Orang su'ul khotimah ngobong ganjaran, orang husnul khotimah ngobong dosa, kobong dosa. Sampai kiai di kampung tuh heran, kiai gak tahu taat, kapan taat mati, aku taat terus gak mati-mati lagi. Jangan-jangan saya kapan maksiat mati. Katanya kiai itu, ini anak husnul khotimah, kapan maksiat nggak mati, kapan taat mati. Saya ini taat tapi nggak mati-mati. Jangan-jangan kapan saya maksiat mati, kepikiran gitu. Allah, cek mudahnya Allah membalikin keadaan seseorang ya, takut begitu, takut. Sampai kepikiran, kebawa mimpi, ketemu sama pemuda itu di alam barzakhnya, mendapatkan kenikmatan surga. Ditanya apa sebabnya? Allah ampuni dosaku. Gara-gara apa? Hormat sama bulan Ramadan. Saya senang ketemu Ramadan, saya hormat sama ketemu Ramadan. Saya buktikan kalau saya senang ketemu Ramadan, hormat sama bulan Ramadan dengan taat ibadah kepada Allah dan tobat di bulan Ramadan. Dan inilah yang saya dapatkan. Dan inilah yang saya dapatkan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kita ini kalau mendapatkan suatu nikmat dari Allah, senang. Lah mosok dapat nikmat panjang umur ketemu Ramadan, waduh Ramadan deh. Gak kerasa ya setahun ya. Sumpah begitu. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Muliakan, hormat. Saya enggak poso dihormati malah. Ini apa sih? Ayo coba hormatilah yang enggak punya SIM. Kira-kira gimana? Hormatilah yang telanjang. Ayo coba sekalian guys. Kan begitu. Mosok yang maksiat disuruh hormat. Kan aneh ya. Orang maksiat, kita yang taat disuruh menghormati. Ya apa sih? Orang sudah bikin Allah kecewa, kita suruh hormat sama dia, masuk akal tak kira? Nggak masuk akal. Pernah diceritakan dalam kitab Nuzhatul Majalis, ada seorang majusi, penyembah api, orang kafir, punya anak, di siang hari Ramadan makan di luar rumah dengan enaknya begitu, nyampe pulang dimarahi sama orang tuanya. Kamu ini nggak tahu malu, mikir. Siang hari Ramadan tetangga ini banyak yang puasa, kamu makan di siang hari Ramadan dengan enaknya di luar. Makan di rumah, jangan di luar. Kalau di luar kan melihat muslimin semuanya. Reganono perasaan nih, hebat. Singkat cerita mati, ini majusi. Ada ulama ketemu sama orang majusi tadi itu di alam kubur yang mendapatkan nikmat. Loh kamu kan majusi. Ketika di akhir umur, nggak ada orang lain tahu saya mendapatkan hidayah dari Allah untuk masuk Islam. Hormat sama Ramadan, yang kafir masuk Islam. Saya mau tanya, lah kalau ada orang muslim hormat sama yang nggak puasa, ayo gimana? Ya kan sebaliknya resikonya. Rentan imannya orang seperti ini. Lah mosok yang pakai baju disuruh hormat sama yang telanjang, yang puasa suruh hormat sama yang nggak puasa. Ini gambaran apa gitu? Saya nggak tahu. Saya mau tanya. Kalau ada wisatawan asing datang ke Indonesia, wajib nggak taat sama aturan Indonesia? Misal di negaranya sepeda motoran nggak helman nggak apa-apa. Di negaranya dia datang ke Indonesia, dia naik sepeda motor, wajib helman nggak? Wajib helman nggak? Kenapa saya katakan hormati, dia itu orang asing, di negaranya nggak pakai helm nggak apa-apa, hormati sudah. Ayo coba, loh waras lah kan begitu? Ya sama, saya tanya, kau waras lah kau nih? Kok nggak puasa di kono hormati ya apa jadi tadi? Nah masuk orang langgar disuruh dihormati, karena masuk akal ini. Kan banyak orang seperti ini. Semua itu ada keadaannya, begitu.
Kalau mayoritas Indonesia muslimi. Contoh di Bali wis. Ayo, muslimin minoritas. Tapi begitu nyepi. Gak oleh metu toko omah. Gak boleh menyalakan TV. Iya, internet dipateni, bandara ditutup, pasar tutup, semua tutup. Kenapa? Ya wajar, minoritas. Menyesuaikan dengan yang mayoritas. Kan begitu, di mana-mana kan begitu. Lah giliran kita mayoritas, kok disuruh ngeregani minoritas iya apa sih? Lah giliran kita yang minoritas harus ngeregani mayoritas. Adil lah seperti ini. Adil lah. Coba kita berpikir dengan jernih, adil tak aturan seperti ini? Muslimin yang ada di Bali suruh taat sama aturan yang di Bali. Tapi kita suruh ngeregani sih nggak poso, masih kafir misalnya. Duh, ya kuali yang kafir jangan makan di siang hari Ramadan di luar rumah. Tuh misalkan ditunjuk-tunjukkan. Kenapa? Ya minoritas taat atau meregani sama yang mayoritas. Ya itu sudah hal yang lumrah di mana-mana juga begitu. Kecuali kalau kita misal hidup di Bali, yang mayoritas adalah non Muslim, misal. Kita nggak perlu maksa orang untuk meregani kita. Saya ini kuasa, mbok regano loh. Mayoritas memang non Muslim mau ya apa? Tapi kalau kita hidup di Malang, ya wajar. Kenapa? Di Bali mana dipaksa itu? Yang di Bali dipaksa itu. Nggak boleh metu tuh komat. Ada bisnis, ada urusan apapun nggak boleh di rumah. Nggak boleh nyalakan TV, internet di off kan, bandara ditutup. Ayo coba, dipaksa. Nggak nurut, ada sanksi adat. Kita nggak maksa, tapi kenapa kita selalu dipojokkan? Itu aja, sudah. Itu aja sudah. Seharusnya kan seperti orang Majusi itu, dia sadar, dia paham posisinya. Dia paham posisinya. Nah, kalau sudah malam Jumat setiap saat, detik demi detik, jutaan demi jutaan. Yang mereka seandainya mati sebelum Ramadan masuk neraka sudah, tapi berhubung dia dikasih kesempatan dan dimanfaatkan kesempatan itu, gagal masuk neraka, masuk surga, dapat ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Apa cukup di situ? Enggak. Wa idza kana akhiru lailatin min layali Ramadan. Kalau sudah di malam takbiran, Allah akumulasikan mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, berapa banyak manusia dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Untuk di malam itu dengan jumlah yang sama, Allah double. Langsung Allah, misal 10 juta manusia dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Di malam itu juga langsung 10 juta. Makanya kalau sudah malam pertama bulan Ramadan dan malam takbiran, usahakan kita taat lebih daripada malam-malam sebelumnya. Kenapa? Itu malam rahmat, malam ampunan. Itu malam rahmat, malam ampunan. Ketika berbuka puasa juga begitu. Jangan keluyuran. Akhirnya su'ul khatimah puasanya kita. Mulai subuh sampai maghrib dijaga, menjelang maghrib keluyuran. Cuci mata akhirnya. Yang cuci dosanya, cuci pahalanya juga akhirnya. Luntur dosanya. Antisipasi gitu loh. Jangan sampai su'ul khatimah ibadahnya kita ini. Kata ini salam kepentut ya apa? Sholat mau salam kepentut gimana? Ya batal. Subuh sampai maghrib, menjelang maghrib keluar dari rumah. Su'ul khatimah akhirnya. Menjelang maghrib acara TV asik-asik. Wah, paling menarik sudah acara kalau sudah mau maghrib itu. Ditonton. Buyar. Kenapa? Mata maksiat. Mata ini maksiat. Ada orang itu puasanya puasa awam. Pokok luwe, pokok ngelapis. Itu puasa awam. Makanya ketika dia buka, ya yang dicari buka sudah. Ada yang lebih tinggi. Apa itu? Puasa orang-orang baik. Puasanya orang-orang khusus. Orang baik di kalangan orang yang buruk. Gimana itu? Mata ikut puasa, semua anggota badan ikut puasa. Ini puasa orang baik. Ada yang lebih tinggi lagi. Apa itu? Bukan hanya matanya puasa, mulutnya puasa, batinnya juga puasa. Was, nggak keluar rumah sudah. Orang seperti ini hidupnya cuma dua, masjid, rumah, masjid, rumah. Di Pasuruan itu kurang lebih 50 tahun yang lalu. Ada seorang wali min auliyaillah, orang yang soleh. Ini ceritakan 50 tahun yang lalu, artinya kan nggak terlalu jauh. Diceritakan ada seorang sayyid dari bangsa Al-Haddad. Punya toko sarung, toko baju. Kalau sudah Ramadan tutup. Bayang no, belan-belan ya, subhanallah ya. Hebat orang, mentalnya kuat-kuat orang dulu. Imannya itu, yakinnya itu kuat-kuat. Toko sarung, toko baju. Kalau sudah Ramadan tutup. Bayang no,
laris-larisnya loh tutup. Dia buka tabungannya bulan Sya'ban akhir Ramadan, dia gaji pegawainya. Wis ya Ramadan tutup tapi gajimu tetap bayar. Seakan kan. Ramadan tutup tokonya, kalau dia nggak dikasih upah kan kesian. Anggap sedekah ngasih hadiah sudah, tokonya tutup, kamu pulang ke rumah, gajimu 1 bulan tetap bayar. Dari mana? Dari tabungan selama setahun. Dari Syawal sampai Sya'ban. Wis. Hidupnya dia kalau sudah Ramadan, masjid jadi rumah pertama. Nggak pulang kecuali buka sahur, hitungan menit, bukan hitungan jam bukanya. Hitungan menit, sahurnya hitungan menit, bukanya hitungan menit, balik lagi ke masjid. Hidupnya khataman Quran. Hidupnya khataman Quran. Ketika saya mondok antara 2007 2008 kurang lebih, ada keluarganya dia meninggal. Ketika saya mondok sudah meninggal puluhan tahun. Ada keluarganya meninggal. Namanya keluarga minta jejer atau deket gitu. Rupanya yang ngeduk ini bablas. Subhanallah. Kelihatan kain kafannya. Kain kafannya itu jangan lagi rusak atau robek, kotor, cuman kotor dong. Pakai tangan digini nol, hilang itu kotornya. Kayak baru dikubur tadi siang, terus keadaan cuaca kering gitu. Kan orang itu kalau dikeduk kan biasanya basah, lembab. Ini enggak kering, tanah itu digini nol, hari wis. Bagian belakangnya jadi apa namanya ya? Ya utuh jasadnya gitu. Puluhan tahun meninggal. Lihat orang kalau hormat sama Ramadan. Dimanfaatkan betul, taat sama Allah Subhanahu wa taala. Dimanfaatkan betul. Ya, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Kalau sudah mau masuk bulan Ramadan, kumpulkan istrinya. Tanya, evaluasi Ramadan tahun lalu apa yang kurang? Begini. Program untuk Ramadan besok apa? Begini. Yang tanya si Abah ini nangis. Anaknya tanya, Abah kok nangis? Giliran Abah sekarang. Saya sudah evaluasi, Abah. Saya sudah menyampaikan program rencana Ramadan besok gimana. Abah giliran. Nah, Abah ini Ramadan gak Ramadan 24 jam untuk ibadah. Jadi Abah ini yang buat Abah nangis ini, Abah gak bisa nambah waktu. Kalau seandainya ada pasar umur, Abah beli itu umur. Bukan untuk taat, bukan untuk istirahat, tapi untuk taat. Bayangkan kalau kita umur 24 jam dalam sehari, taat. Kalau ada kita mau nambah umur, mungkin kita beli 1 jam 2 jam untuk istirahat, kan begitu. Ini enggak digunakan untuk taat lagi. Kenapa? Eman Ramadan lagi turun. Oh, tapi kan tidurnya orang puasa itu ibadah. Oh iya, paham. Itulah kemuliaannya Ramadan. Iya. Cuman saya mau tanya, jenengan kalau kerja sama saya, pokok masuk aja, saya kasih gaji 1 juta. Tapi lek kerja tenanan mulai pagi sampai sore saya gaji 8 juta. Ayo milih turu apa milih kerja? Oh, kan? Kena 8 juta. Kalau pahala milih turu, ya. Kalau kerja milih 8 juta, milih kerja. Nah, coba. Itu loh gambarannya orang itu. Allah janjikan yang tidur dapat pahala ibadah. Apalagi ibadahnya. Kan harusnya begitu. Lah saya kerja sama Habib Fahmi, pokok melbu wae masih turu 1 juta. Lek kerja tenanan 8 juta. Kita semangat untuk kerja 8 juta, masuk ngubur 1 juta. Kok gak ono liyane waktu lain aja untuk tidur. Enggak, mumpung poso aku akeh taat. Kenapa? Berlipat ganda pahala Allah berikan kepada saya. Lah kurang tak gini 11 bulan tidur tok. Kan begitu seharusnya. Karena itu ya intinya kalau kita paham betapa mulianya Ramadan, kita tanggung jawab sama apa yang kita minta. Kita minta panjang umur ketemu Ramadan. Saya yakin nggak ada satupun di antara panjenengan yang nggak kepingin panjang umur ketemu Ramadan. Saya yakin semuanya juga wabalighna Ramadan, minta panjang umur ketemu Ramadan. Tugas kita berikutnya adalah berusaha. Doa sudah, usaha atas apa yang kita doa, apa yang kita minta dalam doa itu adalah bentuk tanggung jawab atas apa yang kita minta. Dungotok kan usaha mimpi itu namanya. Minta panjang umur tapi nggak ngergani Ramadan. Ngenyek itu namanya. Tidak menghargai pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan dikasih panjang umur ketemu Ramadan, tanggung jawab, ya Allah terima kasih. Saya sudah dikasih panjang umur. Engkau ijabah apa yang saya minta. Saya gunakan umurnya saya di Ramadan untuk taat. Ya itu sudah. Itu tugasnya kita. Mudah-mudahan sekali lagi. Iya, masih 13 hari atau 12 hari lagi Ramadan, mudah-mudahan kita dikasih panjang umur semuanya.
ya. Kapan ketemu Ramadan, mudah-mudahan kasih sehat kita, sehingga mulai subuh sampai maghrib kita bisa puasa setiap harinya. Mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah, sehingga bukan hanya zahirnya kita yang puasa, batinnya kita juga puasa. Bukan hanya perut dan kerongkongan kita yang puasa, tapi seluruh anggota tubuh kita juga puasa, sehingga keluar daripada bulan Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa. La'allakum tattaqun kita dapatkan. La'allakum tattaqun kita dapatkan. Mudah-mudahan Ramadan selama ini menjadi saksi akan kebaikan kita semuanya. Jangan sampai Ramadan, hidupnya kita di bulan Ramadan, Ramadan menjadi saksi buruk buat kita. Karena itu senantiasalah, selalulah kita minta pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan pertolongan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanyakan mungkin? 1-2 pertanyaan kalau memang ada. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع الكتر أنثى والذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نخضى بالخير ونفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسولا منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين